Kita lanjutkan Breaking News TV One dan kembali kita akan lanjutkan juga perbincangan dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo. Pak Wibawanto, dari sudut pandang Indonesia, Pak, apa dampak paling nyata terhadap keamanan nasional kita, baik dari sisi energi, ekonomi maupun stabilitas kawasan? Pandangan Anda. Pak Wibawanto, mohon maaf, sepertinya masih termute, Pak. Bisa dibuka. Oke. Kalau dari perspektif kita itu sangat jelas, Mas. Ya. Dari prinsip kuantum saja, itu yang terjadi di Indonesia tuh bisa menjelaskan fenomena entanglement. Ya. Itu dari kasus konflik di Iran, Hormuz, sampai kondisi dompet rakyat Indonesia tuh. Betul kan? Betul. Ya betul kan? Karena memang kita itu net importir untuk petroleum gitu. Ya, bayangin kita hanya mampu menyediakan 700.000 barel per hari. Kebutuhan kita adalah 1,6 juta barel per hari rata-rata, ya. Dan kita juga belum punya strategic petroleum reserve. Ya. Yang kedua adalah kondisi kemungkinan terjadinya masalah finansial, ya, yang diakibatkan oleh naiknya harga energi, harga barang, harga kebutuhan sehari-hari, ya, yang akhirnya melemahkan nilai rupiah, sehingga rupiah itu menjadi lemah terhadap barang dan terhadap mata uang negara lain, ya kan? Nah, yang berikutnya adalah jika terjadi konflik yang melebar, ya, itu yang saya terangkan. Jadi kalau Indonesia itu, Mas, ya, postur foreign policy-nya, yang pertama ya, adalah foreign policy bukan untuk mengkoreksi dunia, bukan revisionis, tetapi menjaga stabilitas perdamaian dunia. Kapasitas Indonesia masih di situ. Yang kedua, sumber ancaman terbesar berdasarkan perspektif foreign policy Indonesia itu adalah jika terjadi instabilitas di Indo-Pasifik, di mana Selat Malaka adalah satu-satunya selat yang bisa dikatakan choke points di Indo-Pasifik, ya, dari 9 total choke points yang ada tuh, ya. Oke. Nah, yang ketiga, ya, instrumen yang digunakan oleh Indonesia sebagai negara middle power non nuklir adalah diplomasi yang utama, ya. Yang keempat, Indonesia itu adalah negara hedger, negara yang mengambil posisi berteman dengan semua pihak, tidak membalancing secara langsung, dan tidak juga melakukan yang namanya bandwagon, ikut sama yang kuat. Gitu. Nah, yang keempat adalah Indonesia itu ya memang mempunyai sejarah komitmen dan batasan-batasan red line sebagai negara yang cinta perdamaian, ya, menolak imperialisme, dan yang ketiga adalah negara yang mencintai kemerdekaan kita sendiri, ya. Kita mencintai damai, tapi kita lebih mencintai kemerdekaan, dan kita menjaga netralitas ASEAN. Jadi red line kita jelas, ya, dan juga diplomasi kita tuh sudah direkam oleh dunia itu dengan konsistensi sebagai negara yang menjadikan ASEAN sentral dan non-blok. Gitu. Nah, di dalam konteks sekarang kuantum, ya, foreign policy itu harus lebih lincah, harus fleksibel, adaptif, dan juga siap berubah tanpa menjadi tergantung dengan negara lain, siapapun itu, gitu, atau terikat. Jadi strategik otonomi, kebebasan kita bertindak itu harus dipastikan menambah agensi dari aktor Indonesia, dari kita sebagai negara, gitu. Jadi itu disebut dengan namanya multi-directional diplomacy. Yang kita lakukan ini jangan malah mengikat kita ke salah satu pihak, tetapi harus membuat kita